Hai, saya Arif dan ini Bicara Saham. Pasar modal Indonesia menyambut kabar gembira ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, secara resmi mengumumkan perpanjangan izin pertambangan bagi Fail Indonesia atau INCO hingga 20 tahun ke depan. Keputusan ini mengikuti rampungnya proses divestasi saham Fail Indonesia, sebuah langkah penting yang mengubah struktur kepemilikan saham perusahaan tambang ini. Nantinya, Fail Indonesia akan beroperasi di bawah izin usaha pertambangan khusus, setelah kontrak karya yang berlaku saat ini berakhir pada tahun 2025. Divestasi saham Fail Indonesia telah selesai pada akhir Februari 2024, dengan holding BUMN Pertambangan, Mind ID, meningkatkan porsi sahamnya di perusahaan ini sebesar 14%. Hal ini membuat Mind ID kini menjadi pemegang saham mayoritas, dengan porsi saham mencapai 34%. Hal ini menegaskan dominasinya dalam industri tambang di Indonesia. Proses ini menandai langkah besar dalam restrukturisasi kepemilikan saham perusahaan tambang yang diperlukan untuk memenuhi syarat perpanjangan kontrak tambang yang akan segera berakhir. Menurut Arifin Tasrif, dokumen resmi izin usaha pertambangan khusus bagi Fail Indonesia telah dikeluarkan, mengakhiri spekulasi dan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan tersebut. Meskipun proses pengesahan secara resmi dilakukan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, rekomendasi dari Kementerian ESDM tetap menjadi penentu utama dalam penerbitan izin usaha pertambangan khusus ini. Dengan demikian, keputusan ini bukan hanya mencerminkan kebijakan sektor investasi, tetapi juga menjadi cerminan dari kebijakan sektor pertambangan yang lebih luas. Langkah-langkah ini tak hanya berdampak pada izin pertambangan semata, tetapi juga mempengaruhi struktur kepemilikan saham Fail Indonesia. Dengan Mind ID sebagai pemegang saham mayoritas, komposisi pemegang saham Fail Indonesia berubah secara signifikan. Fail Kanada sekarang memiliki porsi saham sebesar 33,8%, diikuti oleh Sumitomo dengan 11,4%, sementara saham publik mencapai 20,6%. Perpanjangan izin pertambangan Fail Indonesia bukan hanya merupakan berita penting bagi pelaku pasar modal, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih luas tentang arah kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam negara. Keberhasilan proses divestasi ini juga menggambarkan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran badan usaha milik negara dalam sektor strategis seperti pertambangan. Bagi investor di pasar modal, perpanjangan izin pertambangan bagi Fail Indonesia memberikan sinyal positif tentang stabilitas investasi jangka panjang. Kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor dalam perusahaan tambang ini, tetapi juga menciptakan suasana yang kondusif bagi investasi di sektor pertambangan secara keseluruhan. Sebagai produsen nikel terbesar di Indonesia, Fail Indonesia memiliki peran strategis dalam perekonomian negara. Perpanjangan izin pertambangan ini memberikan kepastian bagi kelangsungan operasional perusahaan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada, termasuk dalam hal pemenuhan standar lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Namun demikian, langkah-langkah untuk menjaga keberlanjutan operasional Fail Indonesia tidaklah berhenti pada perpanjangan izin pertambangan semata. Pengelolaan yang bijak atas sumber daya alam dan komitmen terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan akan menjadi kunci dalam memastikan kontribusi positif perusahaan ini terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Dengan demikian, perpanjangan izin pertambangan bagi Fail Indonesia tidak hanya mengenai perizinan atau kepemilikan saham semata, tetapi juga tentang bagaimana sebuah perusahaan tambang dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan bagi Indonesia. Dan dalam konteks pasar modal, keberhasilan proses ini menunjukkan bahwa investasi jangka panjang dalam sektor pertambangan masih menjanjikan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Fail Indonesia saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di-like, share dan subscribe, sebagai bentuk apresiasi, dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, pada bulan Desember 2023, aset perusahaan ini bertambah sebesar 267,8 juta dolar, dengan total nilai mencapai 2,9 miliar dolar. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 2,6 miliar dolar pada bulan Desember 2022. Selain itu, ekuitas perusahaan juga mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan.
Dari 2,3 miliar dolar pada Desember 2022, ekuitas melonjak menjadi 2,5 miliar dolar pada bulan yang sama tahun 2023. Tentu saja ada aspek yang perlu diperhatikan, seperti peningkatan liabilitas dari 303,3 juta dolar pada Desember 2022 menjadi 361,4 juta dolar pada Desember 2023. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi gemilangnya kinerja keuangan perusahaan ini. Jumlah pendapatan berhasil meningkat sebesar 4,5%, dari 1,1 miliar dolar menjadi 1,2 miliar dolar pada kuartal keempat 2023. Return on assets mencapai 9,6%, sedangkan return on equity bernilai 10,9% pada periode yang sama. Perlu dicatat juga bahwa meskipun terjadi peningkatan beban pokok pendapatan dan beban usaha, namun laba bruto dan laba tahun berjalan justru mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan. Laba tahun berjalan meningkat dari 200,1 juta dolar menjadi 274,3 juta dolar. Yang lebih menarik lagi adalah net profit margin yang mencapai 18%, menandakan efisiensi yang tinggi dalam mengelola keuangan perusahaan. Meskipun demikian, tidak lupa pula untuk memperhatikan debt to equity ratio yang saat ini mencapai 14%. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki keseimbangan yang baik antara hutang dan ekuitas. Tak kalah pentingnya, arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi juga mencapai angka yang mengesankan, yakni sebesar 421,1 juta dolar pada kuartal keempat 2023. Meskipun terjadi penggunaan kas untuk aktivitas investasi sebesar 285,8 juta dolar, namun total nilai arus kas tetap mengalami peningkatan hingga mencapai 69,9 juta dolar pada akhir Desember 2023. Melalui prestasi gemilang ini, Vail Indonesia menegaskan posisinya sebagai pemain utama dalam industri energi dengan kemampuan yang tak diragukan lagi dalam mengelola dan mengoptimalkan aset serta keuangan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan ini layak mendapatkan perhatian dan apresiasi yang besar dari para pelaku pasar modal. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat semua mengenai emiten Vail Indonesia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Finansial. Dan ini, Bicara Saham.